Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Iya. Ya. Sudah Pak Refli, Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih yang mulia. Berikutnya Prof. Oto atau Prof. Yusril, saya persilakan. Oh ya, di belakang. Ada yang mulia. Kalau mulai dulu baru nanti saya. Ya, kalau Mas Hotman ya sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari sirekap, maka kelemahan dari sirekap keliru juga nih sama yang silakan majelis. Yang mulia. Majelis cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Mulia, pertanyaan pertama kepada dua saksi, apakah Komisi 8 secara rutin memanggil Presiden atau menterinya untuk rapat kerja pertanggungjawaban atas Pelinsos ini, termasuk Bansos? Kenapa saya tanyakan ini? Saya dari tadi merenung dalam kasus ini. Dalam permohonan yang menjadi dasar utama adalah Jokowi dituduh mempersalahgunakan Bansos dan juga TSM. Intinya nanti bagaimana bisa nanti majelis MK memutus Jokowi bersalah atau tidak sementara orangnya tidak ikut sebagai pihak. Dalam pengalaman kami 38 tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara, kalau ini perkara perdata pasti NO, pasti tidak dapat diterima karena pihaknya tidak mungkin dinyatakan melanggar hukum tapi tidak pernah diperiksa. Khusus di legislatif pernah nggak diperiksa Jokowi atau menterinya? Ya teman-teman, itulah momen ketika Hotman Paris ditegur oleh Hakim Mahkamah Konstitusi karena dia menyebutkan kepada kubu 01 yaitu kubu Anies Muhaimin bahwa ngeyel ya
mengenai bansos juga. Nah, sehingga selaku Refli Harun meminta kepada hakim untuk bisa menegur ya Hotman Paris di dalam perkataannya itu, sehingga selaku dari Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat yang meminta kepada Hotman Paris untuk bisa menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang sopan di dalam forum itu ya, karena memang ini adalah persidangan Mahkamah Konstitusi dan ini adalah persidangan tertinggi. Kenapa dibilang persidangan tertinggi? Karena apa nanti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka itu tidak bisa digugat lagi, tidak bisa diubah lagi ya, sama seperti keputusan dari Anwar Usman di dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto ya, tentang umur capres cawapres yang akan berkontestasi di Pilpres tahun 2024 ini ya. Walaupun MK telah menjatuhi hukuman sanksi berat kepada Anwar Usman ya, ujungnya di dalam pencopotan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi keputusannya itu tidak bisa diubah lagi, itu sudah menjadi undang-undang, sehingga ya selalu berhati-hati dan di dalam forum seperti ini di dalam Mahkamah Konstitusi ya tentu juga memakai bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang etis ya, karena ini disaksikan di seluruh masyarakat Indonesia dan juga bukan hanya di Indonesia disaksikan ini, bahkan di seluruh dunia disaksikan sengketa Pilpres tahun 2024 ini, karena seluruh dunia menjadi sorotan ya, mereka menyorot Indonesia tentang pemilu tahun 2024 ini yang penuh hiruk pikuk ya, seperti yang disampaikan oleh para hakim ya, mereka mengatakan bahwa memang tahun 2024 ini, pemilu tahun 2024 ini penuh dengan hiruk pikuk daripada tahun-tahun sebelumnya ya, dari tahun 2014 dan 2019. Nah, sehingga ya selaku dari Mahkamah Konstitusi meminta Hotman Paris untuk bisa berkata-kata sopan. Nah, di sini dikatakan anggota Tim Hukum Nasional THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin Refli Harun meminta Hakim Mahkamah Konstitusi MK di sidang sengketa Pilpres untuk mengingatkan tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris. Tapi hal ini terkait pernyataan ngeyel yang disampaikan Hotman ke kubu 01. Tolong majelis hakim diperingatkan, itu saudara Hotman yang bilang ngeyel ya, tolong diperingatkan, ujar Refli dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat Rabu 3 April 2024. Nah, itulah yang disampaikan atau diminta oleh Refli Harun ya. Kita tahu bahwa Refli Harun ini adalah seorang pakar hukum tata negara dan tentu dia tahu persis bagaimana ya perkataan dan sopan santun di dalam Mahkamah Konstitusi, sehingga dia tidak segan-segan untuk meminta Mahkamah Konstitusi menegur dari Hotman Paris supaya bisa menggunakan bahasa yang baik. Dan tentu ini langsung direspon oleh Mahkamah Konstitusi karena itu adalah hal yang penting untuk bisa saling menghargai, walaupun berbeda pendapat ya, saling serang menyerang antara kubu yang satu dengan kubu yang lain, tetapi harus juga dikedepankan satu sikap yang etis, sikap satu kesopanan. Ya, Refli Harun juga menyampaikan pertanyaan kepada KPU soal penghentian rekapitulasi di tingkat PPK. Dia menyebut pemberhentian itu ada kaitannya dengan Sirekap yang sedang dalam tahapan perbaikan. Terima kasih Yang Mulia, saya tahu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK. Ya, dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena Sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba kita ketika ini ada perbaikan? Kenapa ini ditunda rekapitulasinya, ujar dia. Nah, kemudian dia mengatakan Sirekap merupakan alat pandu dalam proses rekapitulasi. Refli menilai ada keterkaitan antara Sirekap dengan hasil.
Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaiki dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu, tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini kan akan mengikuti, sambung Refli Harun. Nah, Arif Hidayat menjawab permintaan dari Refli Harun. Hakim MK mengingatkan peserta untuk mengedepankan sopan santun. Ya, sudah Pak Refli, Mas Refli, sudah ya. Jadi mohon pengertian bersama di forum ini, kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Mohon kita bisa saling menghormati ya, ujar Arif Hidayat. Nah, itulah momen ketika teman-teman ya, Hotman Paris ditegur lagi oleh Mahkamah Konstitusi ya. Ini Hotman Paris ya sering ditegur-tegur di dalam sidang ya sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Ya, Sri Mulyani jawab Hakim MK soal sumber dana Jokowi tebar bansos saat ke daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sumber anggaran bantuan sosial bansos yang kerap dibagikan Presiden Joko Widodo Jokowi dalam berbagai kesempatan. Ya, di sini dikatakan bahwa ternyata sumbernya berasal dari dana operasional Presiden. Nah, teman-teman, ya, selaku hakim menanyakan tentang kunjungan Presiden Joko Widodo ke suatu daerah, apalagi pada saat itu diketahui bahwa Presiden Jokowi sering berkunjung ke Jawa Tengah ya, ke Jawa Tengah, dan selaku hakim menanyakan hal itu ya supaya dijelaskan oleh para menteri Jokowi ya, alasan dari Pak Jokowi sering berkunjung ke daerah Jawa Tengah. Dan Menteri PMK juga memberikan satu jawaban bahwa itu ketika Pak Jokowi ya berkunjung ke suatu daerah itu sering-sering ke situ, maka disitulah daerah itu ya terdapat proyek-proyek yang strategis nasional, sehingga Pak Jokowi mengecek dan supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dengan dana yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo, karena pengakuan dari Mensos Risma bahwa bantuan sosial itu tidak ada bentuk barang, tidak ada bentuk ya, apalagi beras, tidak, tetapi dalam bentuk cash atau transfer ke langsung penerima manfaat, sehingga dicurigai bahwa ya dari mana dana yang diambil oleh Presiden Jokowi ya untuk dibagi-bagikan bansos kepada masyarakat pada saat itu. Nah, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memberikan satu jawaban kepada Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa dana yang dipakai oleh Pak Jokowi di dalam berkunjung ke suatu daerah dan memberikan bansos atau bantuan sosial kepada masyarakat itu diambil dari dana operasional Presiden ya, itu ditekankan oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.